Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Jelam Beduk hanya di TVRI. Nah, Alhamdulillah. Pak Ustadz. Kita udah sama Pak Ustadz Riza nih. Ya, ini ada mau nanya nih Pak Ustadz. Yang nanya siapa, Akbar? Kita semua sih mau nanya, cuman saya mewakili aja. Iya. Ini mengenai berdoa. Masya Allah. Nah, di Islam tuh bahkan jenis atau macam-macam doa itu banyak sekali Pak Ustadz ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya keutamaan dari berdoa itu apa aja sih Bang? Atau Baik. bisa nggak dalam hati aja gitu? Makna doa, anna doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka seseorang yang rajin berdoa berarti ia dekat kepada Allah dengan ibadah. Mari kita tengok surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berdoalah kepadaku, maka siapa yang berdoa astajib lakum, maka apapun yang dia minta akan aku berikan, akan aku jawab. Tetapi innal ladhina yastakbiruna an ibadati, jangan seperti orang yang sombong sedikit beribadah. Mereka orang yang tidak mau berdoa kepadaku. Maka orang yang sedikit beribadahnya berarti sombong. Maka kita dianjurkan untuk selalu bergantung kepada Allah dengan doa. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Katakanlah kepada hamba-hamba Allah, Allahu qaribun. Allah itu dekat dan Allah akan mengabulkan orang yang berdoa. Berarti urgensi makna doa dalam kehidupan adalah ibadah. Orang yang rajin berdoa berarti menandakan orang itu taat beribadah kepada Allah. Makanya ayat ini turun sebab ada pertanyaan. Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun fanunajihi au ba'idun fanunadihi. Allah itu dekat. Apakah kami berdoa dengan suara lirih atau suara keras-keras? Makanya turun ayat itu. Jadi walaupun di dalam hati ketika Anda berdoa, Allah pun pasti akan mendengar. Nah, ini itu mengenai berdoa. Nah Pak Ya. Ustadz, adab berdoa itu ada nggak? Tata cara sebenarnya untuk berdoa. Itu Atau ada nggak? kata-kata aja udah termasuk doa. Iya, Iya. kan kadang ya Allah, tolonglah saya ya Allah, udah gitu. Maksudnya tidak adakah urut-urutan tata cara agar doa kita lebih mustajabah? Iya, jadi kita kembalikan kepada satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 3370. Laisa syai'un akramallahu ta'ala minad du'a. Tidak ada perkara yang lebih penting dan lebih mulia di sisi Allah kecuali berdoa. Berarti karena ini pekerjaan yang paling mulia, kita mesti tahu cara-caranya. Nah, Adab-adabnya. Iya. Nah, adab doa yang paling mulia adalah sholat. Iya, coba baca surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Kerjakan sholat, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan tidak ada dzikir yang paling akbar kecuali sholat. Nah makanya istilah besar inilah, dzikir ini adalah doa, doa ini adalah ibadah. Maka cara doa yang paling mustajabah dan selalu diterima oleh Allah adalah sholat, doa ketika sedang melakukan ibadah sholat. Kalau nanti berhubungan apakah harus keras atau dalam hati, maka Allahu latifum bi ibadih. Allah itu lembut, jangankan dikeluarkan dengan lisan. Kadang berdoa dalam hati aja. Contoh nih, lapar pingin mie goreng, tahu ada yang nganterin mie goreng. Iya, Pernah iya. nggak? Iya, Nah itu ada. baru dalam hati. Ya begitu lembutnya Allah, Allahu latifum bi ibadih. Saking lembutnya, kadang berdoa di dalam hati pun belum keluar oleh lisan, Allah kabulkan keinginan kita. Masya Allah. Berarti lebih, boleh nggak sih lebih sering-sering kayak ngomong dalam hati, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen ini, ya Allah minta ini, minta. Boleh nggak sih Iya. gitu terus? Boleh, dan kalau bisa memang harus begitu. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 3479 maka dikatakan Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum bimukinina bil ijabah, dan yakinkan dirimu
kalau doa itu akan diijabah. Nah, yakin, Maka harus yakin ya. harus ada yakin, kalimat yakin dulu. Soalnya Allah ini akan bergantung dengan prasangka hamba. Makanya yakin dulu. Nah setelah itu wa'lamu, ketahuilah annallaha la yastajibu du'a minal qalbin ghafilillahi. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, rata-rata kenapa kita punya hajat tidak dikabulkan? Rata-rata kenapa kita berdoa tapi doa kita tidak kunjung tiba karena doanya lalai. Ah, apakah doa orang yang lalai itu? Doa yang berdoa tapi hatinya tidak mengikuti apa yang diyakini dalam jiwanya. Ada masih keraguan-raguan Iya. dalam doa itu. Makanya jangan lalai dan khusyuk. Mintanya itu benar-benar mujahadah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, khusyuk. Tidak ada kayak nggak ada pilihan lain, maunya itu gitu ya. Tapi kalau udah Iya. kita berdoa misal kepengennya ini, terus malah nggak dikabulkan atau malah digantikan. itu Oke, gimana? ini jawabannya adalah hadis riwayat Muslim 3/18. Ma min muslim yada'u. Barang siapa seorang muslim, kemudian dia berdoa, kemudian da'watin, dalam doanya laisa fiha ithmun, dalam doanya dia tidak pernah melakukan dosa, ya. Wala qati'atur rahim, dan tidak memutuskan silaturahim. Ini ingat dulu, ya. Mami muslim yada'u, barang siapa seorang muslim berdoa, ya, da'watin, di dalam doanya laisa fiha ithmun, orang itu tidak pernah berbuat dosa. Kemudian walau qati'atur rahim, dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, atau Allahu biha, maka Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Ihda salas, dengan 3 syarat. Nah, tadi pertanyaannya kok nggak dikabulkan dengan 3 syarat. Yang pertama, imma an ta'ajjala lahu da'watuhu, doanya akan langsung dikabulkan pada saat itu. Nah yang kedua, wa imma ayyadakharu biha wa inna ayyadakhruha lahu fil akhirah. Tapi doanya akan bisa dikabulkan di akhirat. Jadi kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Atau wa ayasrifa minas su'i mithlaha, doanya tidak dikabulkan tapi digantikan dengan perkara yang lebih dari itu. Nah gitu. Tapi mungkin yang terbaik menurut kita. Belum tentu terbaik Terbaik menurut Allah. menurut Nah ini Allah. ucapan ini sebenarnya ucapan akbar ini adalah ucapan Allah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik. justru itu baik menurut Allah. Dan bisa jadi kamu ngebet banget, pengen jadi itulah, pengen ke situ, tapi itu tidak baik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Makanya kalau kita lagi ngejar sesuatu nih, kalau menurut kita baik, kalau nggak berhasil, bukan berarti Allah nggak sayang. Bisa jadi itu nggak baik ke depannya. Makanya digagalkan oleh Allah dan dikasih satu rencana yang lebih hebat daripada itu. Itu hikmah doa. Masya Allah. Inilah hikmah doa. Kenapa kita harus selalu berdoa kepada Allah? Sebab tiap hari malaikat di atas langit ke-7 ada namanya mustawa. Langit pertama dihuni oleh Nabi Adam. Langit kedua dihuni oleh Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga dihuni oleh Nabi Yusuf. Langit keempat dihuni oleh Nabi Idris. Langit kelima dihuni oleh Nabi Harun. Langit keenam dihuni oleh Nabi Musa. Langit ketujuh dihuni oleh Nabi Ibrahim. Di belakang langit ketujuh itu ada Ka'bah langit namanya Baitul Ma'mur. Nah di atasnya langit ketujuh ada namanya mustawa. Mustawa itu tempat takdir ditulis oleh malaikat. Makanya tiap hari malaikat akan menulis takdir. Tetapi kalau hamba itu berdoa, maka doa ini akan bisa memindahkan takdir seseorang. Contoh. Contohnya Akbar. nanti dulu. Oh, ya. Biar penasaran nih penonton yang ada di rumah. Apa sih contohnya? Saya juga penasaran. Pemirsa juga penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetapi Jelang Beduk hanya di TVRI.